Halo guys. Oke, pada video kali ini saya dari perwakilan kelompok asuransi akan memberikan penjelasan atau pemaparan syarat-syarat dan ketentuan ketika kita ingin menjadi salah satu nasabah di salah satu asuransi, baik itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun asuransi-asuransi yang lain yang ada. Nah, jadi syarat-syarat pertama yang harus kita lengkapi terlebih dahulu sebelum kita pergi untuk ke kantor pusat pelayanan asuransi. Yang pertama yang harus benar-benar kita lengkapi untuk datang ke sana, biar nanti kalau kita sudah di sana tidak kerepotan untuk bolak-balik ke rumah atau bolak-balik mengambil file-file yang akan diminta di sana. Misalkan kita pendaftarannya secara offline, datang ke pusat pelayanan asuransi. Tapi dengan situasi COVID-19 sekarang, pastinya juga ada pelayanan pendaftaran nasabah asuransi secara online. Tapi yang lebih bagus itu kalau menurut saya dari kelompok itu lebih ke offline, karena kita bisa face to face kepada perusahaan asuransi tersebut. Kita juga bisa melihat bagaimana siklus pelayanan di sana. Jadi langsung saja syarat-syarat yang harus kita lengkapi terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus melengkapi KTP. Jika kita masih single atau masih belum mempunyai keluarga, tentu kita hanya bawa KTP sendiri. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, biasanya kantor pusat pelayanan asuransi tersebut akan meminta kita yang berpasangan itu membawa KTP atau paspor atau SIM. Jadi itu salah satu ketentuannya. Kemudian juga kita membawa kartu keluarga, baik itu kalau yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, tentu dia harus juga bawa kartu keluarga untuk mengecek ke valid atau tidak data tersebut. Kemudian membawa buku nikah jika sudah menikah. Kemudian fotokopi akte kelahiran. Jika yang sudah berkeluarga, dia mau mengasuransikan seluruh keluarganya, dia harus membawa fotokopi akte kelahiran seluruh keluarganya tersebut. Namun jika hanya dia dan istrinya atau hanya dia sendiri, dia hanya membawa fotokopi akte kelahirannya sendiri. Kemudian syarat yang terakhir itu biasanya secara umum kita diminta untuk bawa pas foto terbaru. Biasanya pas foto itu berukuran 3x4 atau 4x6 biasanya. Oke, jadi itu syarat-syarat yang pertama-tama harus kita kuasai, yang harus kita lengkapi dan pada saat kita datang ke kantor pusat pelayanan asuransi. Oke, jadi kalau ini sudah dilengkapi semua, apalagi sih yang harus kita ketahui untuk bisa menjadi seorang nasabah di salah satu perusahaan asuransi itu bagaimana sih? Nah, jadi kalau misalkan kita mau mendaftar di asuransi jiwa misalnya kan, ke asuransi jiwa, kita datang ke kantor pusat pelayanan asuransi jiwa. Kita kalau datang ke sana berkonsultasi terlebih dahulu kepada satpamnya atau ada pegawai yang melayani untuk mengarahkan ke bagian mana kita akan mendaftar untuk menjadi calon nasabah. Jadi kita akan diarahkan, diberikan penjelasan oleh pegawai pelayanan yang memberikan pelayanan kepada kita. Jadi mereka akan memberikan prosedur bagaimana kita bisa menjadi nasabah di asuransi jiwa tersebut. Jadi biasanya kalau secara umum pada saat kita ingin menjadi nasabah asuransi, biasanya pegawai tersebut akan mengarahkan kita dengan prosedur-prosedur yang ada yang berlaku di masing-masing perusahaan-perusahaan asuransi. Biasanya itu ada yang namanya prosedur administratif dan ada prosedur underwriting. Jadi kalau prosedur administratif itu kita akan diberikan beberapa formulir-formulir yang harus kita isi, dan kita akan menandatangani hal-hal yang seperti ilustrasi atau proposal asuransi, baik itu asuransi jiwa, kemudian tanda tangan formulir surat permintaan asuransi, kemudian mengisi daftar pertanyaan yang ada pada surat permintaan asuransi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat umum tentang kepribadian kita, tentang keluarga kita, tentang pendidikan dan latar belakang kita, dan juga penghasilan kita. Biasanya juga pada surat permintaan asuransi ini pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab dan juga kita bisa meminta penjelasan dari
pegawai yang melayani kita tersebut, untuk kita dijelaskan bagaimana tahap mengisinya. Kemudian tanda tangan kesesuaian produk. Produk ini kan asuransi itu bukan hanya satu ya, ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan, jadi ada asuransi kesehatan juga. Jadi apakah kita sesuai dengan produk tersebut, asuransi jiwa tersebut, apakah kita cocok dengan hal tersebut. Kemudian mengisi kuesioner profil resiko. Jadi kita akan diarahkan juga untuk mengisi kuesioner profil resiko. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, kita akan diarahkan bagaimana mengisinya. Kemudian setelah kita mengisi itu semua, kita diminta melengkapi semua berkas tersebut. Kita lampirkan fotokopi KTP, semua syarat-syarat yang pertama tadi kita harus sudah bawa. Jadi nanti kita tinggal melengkapinya saja. Kita sudah fotokopi, kita kasih untuk dilengkapi. Kemudian setelah itu semua sudah kita lengkapi, nanti kita akan diarahkan untuk membayar premi pertama. Jadi premi pertama itu adalah syarat yang harus kita penuhi untuk menjadi salah satu calon nasabah di salah satu asuransi, yaitu premi pertama. Kemudian melampirkan bukti pembayaran. Nah, ini tadi kalau kita misalkan mendaftar secara online pada awalnya, sama juga sebenarnya secara offline, namun kalau online ini kita lebih mudah, lebih gampang. Kita hanya tinggal memfoto-foto apa yang sudah kita isi, mengisi kuesioner, foto-foto KTP, foto SIM, di-scan semua. Jadi nanti ada aplikasi tersendiri yang harus kita isi kalau secara online. Tapi kalau secara offline juga memang kita diminta untuk melampirkan bukti pembayaran tersebut. Misalkan kita membayarnya melalui bank, kita harus mengambil rektur ketika kita mengirim atau memberikan pembayaran. Jadi itu yang harus kita lengkapi untuk prosedur administratif. Kemudian untuk prosedur selanjutnya adalah seleksi underwriting. Jadi seleksi underwriting ini dia mengarah kepada siklus pelayanan utama, yaitu mengenai berapa usia, bagaimana kondisi kesehatan, dan bagaimana tingkat penghasilan atau pendapatan dari calon nasabah tersebut. Semakin ketiga ini lebih lengkap 100%, jangan kita bilang 100% ya, semakin kuat ini semakin baik, tingkat kesehatan kita baik, kita tidak sakit, maka akan semakin mudah untuk diproses administratif tadi. Kemudian tingkat pendapatan kita juga semakin bagus, maka tingkat penyelesaian prosedur administratif untuk menjadi bagian nasabah di asuransi tersebut akan semakin mudah. Itu juga dengan yang ketiga. Jadi di seleksi underwriting ini dia lebih ke profil, bagaimana kuesioner profil kita ya. Jadi melihat bagaimana kalau kita sudah diperiksa kesehatannya, sudah diperiksa kesehatan itu apakah kita memang sehat, apa ada latar belakangan kalau ada penyakit gitu kan. Jadi itu prosedur-prosedur yang biasanya diberikan oleh beberapa perusahaan asuransi. Jadi memang ini harus kita patuhi prosedur tersebut. Apalagi di situasi COVID ini pasti lebih banyak pelayanan itu secara online. Jadi kalau secara online itu sama halnya dengan prosedur pendaftaran offline. Cuman kalau online ini kita nggak perlu antri. Tapi biasanya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang harus kita juga waspadai karena banyak penipuan. Jadi kalau mau kita lebih percaya dengan aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, kita datang ke perusahaan tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi itulah syarat-syarat dan prosedur-prosedur pendaftaran bagaimana kita bisa menjadi salah satu dari nasabah asuransi, baik itu asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya ke depan, ada baiknya kita mencoba untuk menjadi calon nasabah di asuransi supaya ada pengalaman. Dan jangan lupa untuk mendaftar menjadi salah satu bagian calon nasabah di asuransi. Kita jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan jika kita ingin mendaftar. Oke guys, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.